omset 1 miliar setelah punya sertifikat halal. Ya. Wah, ini fakta Mas tadi ya? Ini fakta realita di lapangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Pojok Takwa Podcast Media Ilmu dan Dakwah. Tetap di Masjid At-Taqwa Official. YouTube-nya itu Cek Mboten Supe njenengan standar. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu untuk kedua kalinya meneruskan halal kemarin part 2. Dan tema part 2 ini juga tidak kalah menarik dengan part 1 kemarin. Tema kali ini luar biasa. Omset tembus 1 miliar setelah disertifikatkan halal. Wah, ini nggarai kepingin kancane. Tetap bersama Mas Adi Pradana. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Mas Adi? wabarakatuh. Alhamdulillah, tambah seger, tambah fresh, tambah putih, tambah glowing. Ngapunten Mas Adi. Luar biasa ini, Mas Wahyu ini. Mas Adi, setelah part 1 kemarin, alhamdulillah di kolom komentar tuh banyak banyak apresiasi, terus juga banyak pertanyaan-pertanyaan untuk lanjutan untuk part 2. Ya, Alhamdulillah jadi responnya positif. Alhamdulillah juga info ini dibutuhkan sama teman-teman Pojok Takwa dan yang lain. Dan alhamdulillah part 2 ini dengan tema tadi semakin bikin kita penasaran Mas Adi. Tambah penasaran lagi. Pelaku usaha UMKM yang bisa tembus banyak itu Mas. Iya, kan Luar sampai biasa. kepingin Mas Adi ya. Meskipun tidak hanya sertifikat halal kepada dia, Ya, tapi itu sebagai penunjang utama. penunjang betul. Itu salah satu yang mensupport Mensupport penjualannya meningkat. Alhamdulillah. Kita ada kilas balik sebentar Mas Adi terkait LP3H dan Kementerian Oke. Agama. Minta tolong untuk dijelaskan kembali Mas Adi. Sekilas Mas Adi. Jadi ini Mas Wahyu dan rekan-rekan semua yang sedang menonton. Jadi dalam proses sertifikasi halal, mungkin saya mengulang aja, mengulas kembali. Ada dua lembaga yang memiliki peran penting dalam melakukan sertifikasi halal. Yang pertama adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, yang membedakan antara dua lembaga ini adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, itu difokuskan untuk usaha-usaha yang sudah istilahnya sudah mampu untuk mengajukan sertifikasi halal secara reguler, secara membayar secara mandiri. Gitu. Lalu yang kedua, LPH ini mengaudit perusahaan-perusahaan yang ingin sertifikasi halal yang proses produksinya itu rumit. Rumit, mungkin menggunakan bahan kimia, campuran-campurannya, ataupun mungkin yang sangat istilahnya apa ya, membutuhkan uji lab. Karena ada beberapa mungkin restoran ataupun produk-produk makanan yang bahan bakunya itu lumayan banyak, lalu juga ada yang diragukan kehalalannya, sehingga itu diperlukan uji lab. Nah, itulah di situ LPH berperan untuk mengurus sertifikasi halal perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, untuk LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, ini yang paling banyak dicari oleh UMK. Nah, ini yang ini paling banyak. Kenapa? Karena di LP3H ini gratis, tidak ikut biaya apapun untuk mengurus sertifikat halalnya, dengan catatan, dengan syarat masih pelaku usaha mikro dengan omset per tahun itu tidak lebih dari 500 juta. Ya. Lalu proses produksinya itu mudah, bukan proses produksi yang susah, jelimet, menggunakan bahan kimia yang banyak campurannya. Nah, itu bisa melalui LP3H. Model kayak Gripte, camilan, betul. Bahkan tapi untuk yang peraturan terbaru dari pemerintah itu warung-warung yang simpel, misalnya warung soto gitu ya. Warung soto, Itu bisa.
Warung soto bisa. Bisa mengajukan dengan catatan ayam yang digunakan dalam menu tersebut, ayamnya itu sudah mendapatkan sertifikat halal dari RPH-nya. RPH. Ya, rumah potong hewannya itu sudah bersertifikat halal, itu bisa mengajukan melalui LP3H. Kok kopi Mas tadi? Wah, ini itu jangan-jangan dari pengusaha omset 1M. Pas hujan-hujan kopi hangatnya datang ini. Alhamdulillah ini. Mas tadi bisa dicoba. Oh, masih panas. Masih panas. Oke, siap. Tadi sampai pundi Mas? Sampai LP3H tadi ya. LP3H. Yang pelaku usaha yang masih omsetnya 500, lalu juga produknya itu bukan yang sulit dalam prosesnya, proses pengolahannya, itu bisa melalui LP3H. Dan itu saat ini jumlah total pelaku usaha yang sudah mendapat sertifikat halal melalui LP3H se-Indonesia itu kurang lebih sudah 2 juta lebih. Ini sudah UMKM. UMK. Kurang kilo. Itu bukan LPH lagi, beda lagi datanya Mas tadi. Ya, ini masih jadi LP3H Mas. Ya, LP3H. Jadi kalau LPH itu model kayak resto, kayak restoran, terus hotel, pabrik makanan, yang istilahnya dia apa yang susah ya, misal bikin gelat es krim gelato. Nah, itu harus LPH. Karena diuji lab sekali ya. Betul, kayak es krim kemarin itu yang lagi viral, apa itu namanya, Mixui. Nah, itu juga LPH. Karena dia juga semuanya udah perusahaannya cukup besar dan mampu secara mandiri membiayai. Siap. Kemarin kita sempat baca-baca di kolom komentar Mas Adi. Ya. Sekaligus juga ada yang bertanya langsung ke kita. Setelah mendapatkan informasi di part 1, penasaran beliau-beliau ini, pelaku usaha ini. Caranya gimana? Daftarnya kemana atau kantornya di mana? Oh ya. Mas Adi. Cara mendaftar untuk di LP3H ini, satu yang pertama nanti bisa dibantu di deskripsi YouTube. Oh siap, nanti kita berikan di deskripsinya. Nanti kita kasih link WA, kalau mau tanya-tanya bisa. Oh siap. Lalu yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha adalah satu, bisa mungkin memiliki NIB. Ya, siap. Itu bisa online ya? Itu kalau belum punya bisa daftarnya online. Siap. Online di oss.go.id. Nah, nanti kita kasih juga di deskripsi. Bisa. Nah, nanti bikin NIB di situ, setelah buat. Nah, itu biasanya nanti banyak yang bingung lanjutnya seperti apa. Kalau mau mencoba sendiri itu bisa langsung ke ptsp.halal.go.id. Nah, itu nanti bisa nyoba di situ lalu login, atau nanti sebelum ke PTSP bisa menghubungi pendamping yang ada. Nanti kita sertakan nanti ya linknya di deskripsi. Nah, nanti di situ akan diarahkan tata caranya seperti apa step by stepnya. Karena nanti lewat web itu tadi, web aplikasi ptsp.go.id, nanti itu mulai mengisi data-data. Salah satunya NIB. Salah satu syaratnya NIB. Ya, NIB nanti terlink di situ. Nah, setelah itu mengisi kayak mulai alamat usaha di mana, terus usahanya ini sudah berapa lama, terus apa itu bahan bakunya apa saja yang digunakan, yang paling penting. Nah, bahan baku ini kalau untuk LP3H tadi yang mudah di istilahnya identifikasi kehalalannya. Itu namanya kalau di sini kita menyebutnya positive list. Ya, jadi sudah ada bahan baku yang positive list, misalnya kayak tomat, telur, sayur-sayuran seperti itu. Nah, itu ada positive list. Nah, itu yang masuk dari LP3H. Jadi tidak perlu sampai uji lab. Oh, siap. Jadi sederhana lah Mas. Ya, sederhana. Lalu proses produksinya juga tadi yang mudah. Setelah mengisi bahan baku akan ditanyakan juga ada suatu kolom proses produksinya seperti apa. Itu diceritakan nanti detail gitu. Oh, itu di kolom website-nya itu ada. Nanti biasanya beberapa pelaku usaha juga bingung ini ngisinya gimana. Nah, nanti pendamping lah yang tugasnya memberikan saran, memberikan informasi cara pengisian seperti apa. Siap. Jadi nanti pendampingnya bisa minta tolong Mas Adi dan tim bisa masukkan di deskripsi nanti ya, bisa boleh. Ya, alhamdulillah. Jadi ya agak Mas Adi ya,
Agak luar biasa ya, pekerjaannya pembimbing ini luar biasa. Lumayan. Ganjarannya gede. Ya Allah, dan gratis. Pelaku usaha tidak perlu membayar. Iya, kita alhamdulillah sudah mulai informasi ini mulai jelas. Memang kita bikin penasaran, Mas. Iya, lanjut ya. Iya, berlanjut sampai part berapa nih. Oke, Mas Adi, alhamdulillah itu sudah jelas. Sekarang kita masuk ke tema utama yang bikin penasaran. Omset 1 miliar setelah punya sertifikat halal. Ya. Ini fakta, Mas Adi ya? Ini fakta realita di lapangan yang ada. Masya Allah. Jadi kalau kita di lembaga kami ini, kami tidak hanya membantu sertifikasi halal. Mungkin awalnya kan kalau orang-orang sertifikasi halal udah selesai tinggal. Kalau kita ada namanya monitoring dan evaluasi. Nah, kita setelah mendapat sertifikat halal, setelah 1 tahun itu kita monitoring progresnya seperti apa mereka, perkembangannya seperti apanya. Alhamdulillah sekali ini saya setelah melakukan visitasi monitoring ini dari sekian puluh UMKM itu banyak yang bagus. Dulu masih dapur produksi ini masih satu rumah dengan tempat tinggal. Nah, satu atap. Kemarin saya hubungi lagi, sudah pindah ternyata. Masya Allah. Rumahnya sendiri sudah ngontrak lagi khusus produksi. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu usahanya apa, Mas? Kalau yang ini jamu, minuman tradisional. Minuman apa? Kayak kunyit asem, temulawak. Dia sudah pindah rumah, alhamdulillah. Lalu juga ini yang paling luar biasa, sebelum sertifikat halal, dia penjualan per bulan mungkin cuma 100 piece. 200 piece sudah paling banter, paling bagus gitu kan. Kalau sertifikat halal 4.000 piece per bulan. 4.000 piece per bulan. Dari yang awalnya 100-200 piece. 100-200 bisa 4.000. Saya tanyain, loh, gimana Bu kok bisa begitu? Iya Mas, alhamdulillah setelah memiliki sertifikat halal ini, ternyata banyak sekali yang lebih percaya dengan produk saya. Trustnya itu muncul lah, gitu. Jadi trust konsumen itu muncul dan mereka itu akhirnya istilahnya mood to mood. Apa itu? Kalau bahasa Indonesianya mulut ke mulut. Apa itu? Iya, mulut ke mulut. Mulut. Apa? Menawarkan diri. Iya, mulut ke mulut. Mereferensikan. Nah, jadi ada orang beli satu, enggak beli satu, dia katakan beli 3 atau 5. Temen dicobain ke temennya, ini lo enak gini-gini. Dan halal juga lo ini. Oh iya enak. Beli lagi nambah, dibawa ke Hongkong, bawa ke Itali, kayak gitu Mas. Jadi awal 200-an itu 4.000 piece itu karena dibawa ke luar negeri itu. Jadi orang-orang Indonesia di luar negeri itu juga percaya, mau akhirnya. Ya saya nitip juga, nitip sekian puluh piece, sampai banyak. Kalau nggak ada halal nggak bisa tembus sana. Nggak bisa, orang kurang percaya. Ya. Ini masih yang satu lagi, masih 4.000-an piece. Nah, jadi punya halal itu membuka peluang kita ke segmen pasar yang baru. Baru. Jadi segmen pasar yang awalnya belum tersentuh, akhirnya punya sertifikat halal ini tersentuh. Misal kayak orang-orang di Turki, di Arab, kalau nggak ada halalnya nggak mau beli. Nggak mau beli ya. Di Indonesia ini halal atau enggak gitu ya. Kalau ini salah satunya PMK ini kan dia jualan mendol crispy. Ini apa ini? Orang sana gitu kan? Gak ada halalnya, gak berani beli. Iya. Setelah keluar halalnya, oh ini halal ya, coba deh. Loh, kok rasanya unik. Beli banyak. Itu yang terjadi. Dia membuka market baru. Lalu yang satunya lagi adalah dia ke semacam jualan kritik. Itu awalnya kayak masuk Indomaret, terus masuk ke istilahnya pasar-pasar modern, itu nggak bisa masuk karena nggak punya sertifikat halal. Dan di pasar modern saat ini kalau mau masuk kayak di Super Indo, di Transmart, masuk modern di market, modern market ini wajib punya sertifikat halal. Wajib Mas Adi? Iya. Karena itulah akhirnya saya bilang memiliki sertifikat halal itu membuka pasar baru, segmen pasar baru yang belum tersentuh produk tersebut. Jadi setelah punya sertifikat halal mulai masuk ke pasar modern. Dia memang awal tuh kesanggupan produksi sekitar 1.000 piece. Kesanggupannya maksimal tuh udah 1.000 piece. Terus ngoyo ndak karuan.
Dan ternyata alhamdulillah setelah sertifikat halal tembus 40.000 piece deal kontrak itu. Saya hitung loh, 40.000 piece itu satu produk ke seluruhnya Bu. Oh ini seberapa Mas? Per produknya 40.000 piece. Ini kebetulan tembus yang deal 3 produk. Berarti 120.000 piece. 120.000 piece. Per produknya 10.000 Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah beliaunya juga sangat senang sekali Mas. Terima kasih banyak dengan market halal ini saya akhirnya bisa punya market baru. Walaupun beliaunya masih kebingungan, ini gimana produksinya ya. Tapi namanya pengusaha kan nggak boleh mental kayak gitu kan. Mental aja wis bismillah dulu aja. Saya terima dulu kontraknya. Masalah nanti produksi atau gimana pikir belakang. Pikir carry. Ya. Kayak lagu itu ya. Jadi dia kemampuan sertifikis tinggal menambah lagi, tinggal nambah alat dan lain sebagainya. Dan masih ada jangka waktu 1-2 bulan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah intinya dia dealkan dulu dalam jangka 1-2 bulan dia penuhin kemampuan produksinya itu. Wah ini Mas Adi. Jadi ini benar-benar membuka wawasan kita, bahwa sifat halal itu penting. Sangat penting. Tidak hanya dari segi syariah, tapi juga dari segi ekonomi. Itu penting sekali. Karena ini sudah bukti nyata yang ada di depan mata dan saya sendiri yang mendatangi beliau-beliau ini. Dan itu sudah kejadian. Masya Allah itu dengan saksi hidupnya. Ngawal mulai belum punya sampai sudah punya, sampai omsetnya 1M. Fantastis. Mungkin Mas Wahyu bisa meniru di sini. Amin Mas Adi. Kalau ungkapan anak-anak sekarang kan gak bahaya saya lihat gini Mas Adi. Tak ganti apa itu? Gak kepingin dah. Ya kepingin temen siapa dan ini kan momen kebangkitan umat muslim amin. Jadi Indonesia yang di podcast awal saya cerita secara global itu seperti apa di luar negeri, dan ini kita masih bicara dalam negeri. Hanya beberapa pelaku usaha yang berhasil menyentuh market luar, itu pun belum sepenuhnya kan, masih hanya motomu tadi, masih referensi itu sudah bisa sebanyak itu. Bayangkan jika itu sudah bisa deal dengan salah satu pasar modern di luar, apa yang terjadi? Omsetnya meledak, terjadi breakthrough dalam bisnis tersebut. Amin. Dan mungkin sekarang lagi berproses ya teman-teman UMKM yang sudah dapat sertifikat halal. Insya Allah masih berproses terus. Dan yang paling penting jangan sampai semangatnya ini hilang. Karena untuk menuju ke sana itu kan juga perjuangan enggak setengah-setengah perjuangannya. Yang kita harapkan malah panjenengan dan tim jangan tetap semangat. Insya Allah. Jangan putus asa. Gak diwali. Insya Allah kita masih siap nanti. Amin, alhamdulillah. Kita juga beberapa kayak misalnya pelaku usaha dapat sertifikat halal. Mereka masih bingung. Ini packaging yang bagus gimana ya? Desainnya seperti apa ya? Jadi kita masih bisa bantu juga. Masya Allah. Jadi masih ngawal sampai produksi ya. Ini yang bagus kayak gini. Jadi ada salah satu tim kita yang membantu pelaku usaha untuk packaging desainnya bagus seperti apa itu ada. Jadi waktu itu sempat, Mas sudah jadi Mas packaging yang baru, bagus ini. Oh ya bagus itu Bu. Senang mereka. Dan punya ikatan yang kuat. Ya, biasanya ini alhamdulillah senang lah, kita juga bisa bantu orang seperti itu. Dan beliau kan juga akan nanti merekomendasikan ke teman-teman UMKM yang lain. Contohnya aku iso seperti ini ya. Alhamdulillah. Mas Adi, kalau boleh tahu tim berapa Mas Adi? Tim kita cuma sedikit Mas, gak nyampe 10 orang kok kita Mas sini. Tapi kita tim yang istilahnya solid. Jadi jangan sampai gimana ya, kita punya tim banyak tapi koordinasinya kurang. Nah seperti kasus-kasus di lembaga-lembaga yang lain, punya tim banyak, koordinasinya kurang, dan akhirnya ketika ada salah satu pendamping yang turun ke UMK, itu penguasaan materi ataupun penguasaan penulis tentang hal ini kurang. Akhirnya pelaku usaha ini dia kurang optimal mendapatkan sertifikat halal. Contohnya kan misal kayak produk
keripik deh paling gampang, Nggih, contohnya nggih, keripik. nggih. Misal ini keripik pisang. Keripik pisang ini ada yang rasa coklat, ada yang rasa apalagi vanila, Nggih, ada rasa mocha, macam-macam balado. lah kayak gitu itu ya ini keripiknya. Nah, itu ketika pendamping ini dia kurang menguasai materi ataupun knowledge tentang halal, dia itu nggak tahu mas. Nggak tahu gini, ketika turun ke UMKM dibantuin, sertifikat halal yang muncul itu hanya satu untuk keripik pisang yang original. Oh, jadi sertifikat halal itu per item Mas ya? Jadi harus dituliskan semua. Jadi misal keripik pisang original, keripik Nggih. pisang coklat itu bisa di list semua sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maksimal itu 10 varian. 10 dengan registrasi yang sama. Satu sertifikat halal bisa Nggih. untuk 10 varian. Oh, nggih, Nah, nggih, ketika tenaga pendamping ini dia kurang menguasai materi, tidak tahu apa aja persyaratannya ataupun regulasinya, akhirnya dimuncul cuma satu, bebek pisang original. Nah, itu dari tenaga pendamping lain. Waktu itu pelaku usahanya ini pas ngubungin saya, mas saya bisa dibantu ini. nggih. Saya lihat loh, perjalanan kan banyak kok dimasukkan. Ini mas dari pendamping katanya cukup ini aja. Kemudian kasihan UMKM-nya, UMK-nya kasihan pelaku usahanya. Siap. Itu kejadian. Nggih. Nggih, paling tidak Mas Adi nanti bisa kita tampilkan di deskripsi nomornya jenengan. Dan jenengan jangan capek-capek ya, banyak orang. Karena penonton kita ini hampir menyentuh juta ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin nanti kalau agak lama soal respon bagian masih banyak antrian yang Masih belum banyak jawab. antrian. Tapi pasti direspon nanti. Insya Allah If you direspon. have any Alhamdulillah, suggestions for us, alhamdulillah. leave a message in the Di comments Malang below. sendiri Mas Adi, Ya. Always sudah support us berapa by clicking persen the subscribe UMK button. yang because it tersentuh means untuk a lot to sertifikat us. halal? To the next Malang video. Persentase kurang lebih aja Mas Adi. Kurang lebih Ada 50% Mas Adi? belum. Belum ya? 50% masih belum karena pelaku usaha di Malang banyak. Hampir by data itu Kurang lebih hari. 450.000 atau lebih gitu ya, saya lupa. 450.000 Iya, kurang ratusan lebih. ribu di Malang pelaku Iya. usaha ini Jadi sekitar 30%-an nih. yang Ya, disentuh yang untuk disentuh. halal. Yang sudah Saya juga nggak yakin karena kan lembaga pendamping halal ini LP3H di Malang Iya. nggak cuma dari lembaga kami dari MES. MES ada, tapi juga ada dari universitas-universitas yang lain, Oh, dari UIN kayak dari UIN ataupun dari universitas Islam yang lainnya itu juga ada. Nah cuman mereka sudah berapa, saya berapa itu saya kurang tahu kurang tahu katanya. ya. Paling Tapi tidak kalau anu sekitar 30%-an. Ya kemungkinan itu cukup banyak. Karena di Jawa Timur sendiri itu sudah yang sudah mendapat sertifikat halal itu 800.000 gitu kemarin saya lihat datanya. Itu Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Ya. Karena kok targetnya beliau Bu Gubernur itu paling enggak sampai tahun depan 2024 itu bisa 1,5 juta UMKM. 1,5 juta UMKM di Jawa Timur. Jawa Timur. Target beliau seperti itu. Jadi nantinya Mas Adi kayak nasi goreng, dok, Bisa. kayak bakso, itu nanti ada sertifikat halalnya Mas Adi? Bisa. Nah, kalau untuk yang bakso sementara ini Iya. termasuk proses LPH. LPH. Dia ke LPH karena proses pengolahannya kan agak panjang. Nggih. Oh. Dari nggih. sembelihan, di sembelihan nanti masih ada proses apa? Penggilingan. Penggilingan. Nah, kuncinya di penggilingan ini intinya. Kuncinya di Jadi, penggilingan. Titik kritis istilahnya. Nggih. Bukan? Nggih. Kenapa kok di penggilingan? Karena masih banyak bakso ini yang penggilingannya itu di pasar. Di pasar. Di mana penjualan di pasar ini dia campur semuanya kan. Kan nggak cuma daging tok, daging Nggih. sapi tok, Iya, ada ayam. Nah, ternyata ada campuran yang jauh. Iya. Kan babi masuk. Oh, sempat ada. Mas Adi? Sempat ada. Oh, ada temuan nih Bang. Ada temuan. Ada temuan. Nggih, Nah, nggih, nggih, itu nggih. juga by research kemarin kita juga sudah kerjasama juga dengan UB kita dengan Nggih. labnya. Nggih. Lab UB Thank ini you sempat for melakukan watching this video beberapa until it is finished. tes If bakso useful to Nggih. you guys, Sampel please like and beberapa. share Nggih. this video. mengandung cemaran. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments Ini yang field. agak Always sebenarnya ini support us by disimpan, clicking the awalnya subscribe disimpan kan, button mas ini jangan di-share because dulu. it means Iya. a Tapi lot sudah to masuk us. koran beberapa To the bulan next apa satu video. bulan yang lalu udah masuk koran, See jadi you. nggak apa-apa saya share. Oh, sudah masuk media massa ya? Iya sudah masuk. Oh, Nah. siap. Kenapa kok seperti ini? Padahal itu kan kalau secara niat penjual bakso itu nggak ada niatan untuk seperti itu. Nggak ada niatan Dia kan untuk belinya nyampur. juga sapi dan lain. Iya. Nggih. Mungkin pas di penggilingannya itu yang bekasnya ada babi ataupun yang lain, anjing dan sebagainya, tercampur pas digiling, keluar akhirnya terkontaminasi. Ya.
Nah itu yang akhirnya kenapa bakso sementara ini masih harus LPH. Karena apa? Harus uji lab, baksonya di lab dulu. Dia ngambil penggilingannya di mana, ditelusurin Mas. Nah itu namanya kalau di halal kita sebutnya halal supply chain, rantai suplai halal gitu kan. Nah jadi dari awal sampai end user ya itu harus dicek. Nah bakso itu yang rawan di situ tadi di penggilingan karena apa? Karena campuran-campuran. Nah ada beberapa yang kalau memang dia punya kemampuan modal, dia lebih milih beli penggilingan sendiri. Dan itu tidak disewakan keluar, maksudnya dalam artian kan ada dia sudah beli, monggo yang mau giling bisa ke saya, kan ada yang seperti itu. Nah ini enggak boleh, khusus buat dia sendiri, buat beliaunya sendiri, warung sendiri ya seperti itu. Jadi garis bawahnya tadi ada beberapa bakso yang terkontaminasi tadi yang barang haram ya. Dan itu juga tidak ada kemungkinan juga niatan untuk penjual mungkin tidak ada, tapi karena ketidaktahuannya terpaksa menggiling di mana dan di mana, dan penggilingannya juga mungkin dia tidak tahu, langsung asal giling aja. Karena kadang-kadang gini, ada konsumen yang mau menggiling kan nggak bilang ini daging apa, nggak bilang. Bisa jadi kan? Bisa jadi nggak bilang, iya kan? Terus kalau penggilingnya bukan orang yang mengerti struktur daging seperti apa, ya dia langsung dimasukkan aja. Ya kalau dia nggak tahu ini apa ya, oh ini paling sapi, oh mungkin ini kambing, aku dimasukkan. Oh mungkin ini kuda mungkin. Karena saking antrinya, saking ramainya. Padahal bukan. Jadi itu kondisi yang terjadi di lapangan. Dan sedang diperjuangkan oleh teman-teman LP3H dan LPH. Jadi kita benar-benar mensosialisasikan dari bawah sampai atas, dari hulu ke hilir. Mulai sampai dari dinas juga kita informasikan. Kemarin saya juga sempat ngisi di dinas. Kayak yang pernah saya ceritakan, di sini daging sapi jarak 15 cm terkontaminasi. Itu banyak yang belum tahu karena itu emang riset di universitas. Nanti kita sampaikan. Jadi jangan sampai dagang pasar di pasar-pasar itu jualan daging sapi, belanja babi, terlalu berdekatan. Rawan kontaminasi. Dan setelah diteliti jarak 15 cm itu sudah bisa kontaminasi. Apalagi di penggilingan yang tercampur sisanya tadi. Betul. Nah ini ilmu baru buat kita dan teman-teman pemirsa Pojok Takwa ini. Jadi ya kita bisa apa Mas Edi kan? Karena kita nggak tahu dan sementara juga belum tersertifikasi halal. Jadi tipsnya buat kita apa Mas Edi kalau untuk beli bakso apa husnudon ya? Husnudon dulu. Kalau memang lagi proses gitu. Iya, lagi proses kita semua. Lagi proses. Dan itu kan bukan proses yang cepat seperti itu. Karena itu sudah lama gitu. Iya, sudah lama. Kan dengan salah satu lewat podcast ini semoga lebih banyak yang lebih sadar berjual bakso. Oh iya bisa juga kayak gitu ya di penggilingannya walaupun tidak ada niatan. Ternyata bisa aja ada customer yang datang tanpa bilang atau apa. Dan buat penggilingan mungkin juga harus lebih hati-hati menerima daging ini tadi. Dan juga nanti ini dalam proses kayak RPH penggilingan nanti akan disertifikasi juga. Oh siap. Jadi kan dalam proses sertifikasi itu kan banyak stepnya. Kalau RPH seperti apa, untuk penggilingan seperti apa kan beda-beda. Nanti ada ilmu yang bisa ke beliau pelaku usahanya seperti itu. Masya Allah. Oke Mas Adi, ini bocoran aja nih bocoran. Kalau masalah bakso tadi ya, kan mestinya Mas Adi juga tahu lah ya, karena dengan salah satu pendamping dari LP3H, kan mestinya tahu lah. Ini loh beberapa bakso yang memang mengandung, bukan mengandung, yang benar-benar halal, yang punya penggilingan sendiri. Yang ini nah itu yang paling enak lihat bakso sudah punya sertifikat halal aja Mas. Oh gitu guys. Sudah ada Mas ya di Malang yang bakso brand cukup besar sudah punya brand besar nanti disebutkan di part 3 tadi. Biar penasaran di part 3. Bila
Mas Adi mungkin segitu aja dulu karena jenengan juga capek setelah seharian luar kota kayaknya dari keliling aman. Indonesia ini. Kita lanjut di part 3 Mas Adi. Untuk teman-teman pemirsa Pojok Takwa yang kita jelaskan tadi, yang dijelaskan Mas Adi tadi kan nanti akan kita tampilkan di deskripsi, kolom deskripsi sekaligus kontaknya beliau. Nanti kalau jenengan butuh untuk menghubungi beliau langsung kontak aja di nomor WA bawah. Di bawah deskripsi. Jangan lupa komen juga di kolom komentar pertanyaan apapun yang akan kita bahas di part ketiga Mas Adi. Jadi teman-teman nanti yang mau tanya-tanya langsung di kolom komentar. Kita baca lagi nanti dijelaskan lagi Mas Adi di part 3. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube Masjid Ataka Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.